Menurutku, David De Gea adalah salah satu kiper terbaik di dunia yang ada sekarang. Bersanding dengan Neuer, bersanding dengan Oblak, Ederson, Alisson. Itulah 5 kiper yang menurutku sekarang menjadi kiper terbaik yang ada sekarang, seperti itu. Nah, awal karir seorang David De Gea ini kan berada di klub Atletico Madrid, yang mana pada saat di Atletico Madrid dia sudah menunjukkan bakatnya sebagai seorang kiper, seorang pemain yang akan menjadi kiper terbaik di masa depan, seperti itu. Bahkan ketika Sir Alex ingin membelinya, ada sebuah cerita bahwasanya Sir Alex itu hanya melewatkan 2 pertandingan Manchester United. Yang pertama itu pada saat pernikahan keluarga dia, dan juga yang satu lagi adalah pada saat ingin membeli seorang David De Gea, yang mana dia menyaksikan sendiri permainan seorang David De Gea, seperti itu. Dan akhirnya dia bergabunglah dengan MU, yang mana sepertinya dia adalah satu-satunya pemain yang tertinggal setelah era Sir Alex Ferguson. Artinya setelah Ferguson pensiun, cuman dia pemain yang pernah merasakan dilatih oleh seorang Sir Alex Ferguson, bersanding dengan Phil Jones. Tapi Phil Jones sekarang juga udah nggak pernah main kayak gitu ya, which is cuman si De Gea aja yang tertinggal dari warisan seorang Sir Alex Ferguson, begitu. Nah, banyak orang yang menyatakan bahwasanya De Gea itu bukan salah satu kiper terbaik karena kekurangannya yaitu tidak bisa build up, gitu loh. Nah, di era sepak bola modern sekarang, seorang kiper itu harus terlibat dalam sebuah permainan seperti itu, karena ketika back itu passing ke kiper atau istilahnya back pass, ketika kiper itu bisa menimang-nimang bola, maka akan ada satu pemain yang kosong, dan itu bisa menjadi target passing, target progresif dari seorang kiper, gitu loh. Nah, namun kalau kipernya tidak bisa menimang-nimang bola, yang terjadi adalah sang kiper akan asal-asalan membuang bola, yang mana bola itu tidak akan bisa untuk membangun serangan kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi kepada seorang David De Gea di beberapa musim terakhir. Namun permasalahan De Gea bukan itu saja. Pada saat awal datang ke MU, David De Gea ini badannya itu kan kurus, yaitu tidak cocok untuk bermain di Liga Inggris yang lebih mengandalkan otot daripada otak pada zaman itu, seperti itu. Nah, namun permasalahannya juga adalah dia yang tidak bisa menepis bola-bola bawah. Itu mungkin lebih kepada mental, mungkin lebih kepada jam terbang, karena dia juga masih muda pada saat itu, mungkin masih 21-22 tahun pada saat pertama kali dia datang ke MU. Ya, disitulah peran besar seorang Sir Alex Ferguson untuk membentuk mental David De Gea agar menjadi kiper terbaik, gitu. Cuman kalau aku sebagai fans MU sudah melihat bahwasanya ini kiper akan menjadi salah satu kiper terbaik, begitu. Nah, musim terbaiknya seorang David De Gea itu adalah, kalau kita bicara secara statistik, secara data, musim terbaiknya itu adalah pada saat dilatih oleh Mourinho, yang mana dia mendapatkan Golden Gloves, artinya sarung tangan emas, yang mana dia sebagai kiper yang banyak mencatatkan clean sheet di satu musim Premier League, seperti itu. Namun juga menurutku bukan, ya terlepas memang dia hebat, cuman karena MU-nya bermain parkir bus dan cenderung bertahan, sehingga De Gea juga selamat atas peluang-peluang dan gol-gol dari tim lawan, seperti itu. Nah, hal lainnya yang membuat De Gea itu diragukan menjadi salah satu kiper terbaik di dunia sekarang adalah karena dia yang sudah tidak lagi dipercaya di timnas Spanyol kayak gitu. Nah, di Euro dan di Piala Dunia kemarin, di Euro 2020 dan Piala Dunia 2022 kemarin, dia tidak dipanggil oleh Enrique. Alasannya simpel, karena dia tidak bisa build up dari bawah, seperti itu. Nah, menurutku agak ridiculous juga bahwasanya seorang Enrique tidak memanggil De Gea, bukan karena memang dia ya build up itu kan bisa diatasi, maksudnya itu kan bisa dilatih, seperti itu. Kalau memangnya Enrique itu pelatih bagus, pelatih smart, dia akan bisa memanfaatkan apa kekurangan dari De Gea dan memanfaatkan kelebihan De Gea ini. Kan refleksnya sangat bagus ya, bisa terlihat beberapa musim terakhir. Kalau mungkin bukan De Gea kipernya MU mungkin akan, ya mungkin Liga Eropa aja nggak masuk kayak gitu loh. Maksudku ya
kembali lagi kepada seorang Enrique itu kepala batu, bahwasanya dia menganggap De Gea itu tidak termasuk dalam rencana dia. Ya nggak masalah, karena itu hak prerogatifnya seorang pelatih, seorang manajer seperti itu. Nah, hal lain yang sangat digembar-gemborkan fans MU adalah De Gea harus out dan digantikan oleh seorang yang bernama Diogo Costa, kipernya FC Porto dan juga timnas Portugal. Menurutku masih Diogo Costa ini masih 2 level di bawahnya De Gea berdasarkan refleks dan juga secara permainan. Kalau kalian lihat pada saat kenapa Portugal itu tersingkir di Piala Dunia kemarin, itu menurutku ya salah satunya gara-gara Diogo Costa, yang artinya dia salah mengantisipasi heading lawan. Kenapa dia keluar gawang sedangkan pemain masih ada yang bisa untuk menghalau bola itu untuk heading, sementara dia keluar dari gawangnya. Nah, sebagaimana kalau kalian tahu, kalau kiper sudah memutuskan untuk keluar dari gawangnya, yang mana 100% dia harus dapat bola itu kayak gitu. Yang pada kenyataannya dia nggak dapat, dan yang terjadi gol, gawang sudah kosong, pemain Maroko itu ya tinggal heading aja masuk ke gawang, dan Portugal kalah di Piala Dunia. Ya menurutku salah satunya adalah karena Diogo Costa yang ceroboh mengambil keputusan itu kayak gitu. Jadi kalau kepada fans MU, kalau menginginkan De Gea itu out, ya pikir-pikir dulu siapa yang mau gantiin. Kalau yang mau gantiin itu adalah Oblak begitu, ya oke saja temen. Yang menurutku juga sama-sama aja De Gea dan Oblak gitu loh. Dan juga permasalahan De Gea yang lainnya adalah dia sering sekali blunder kayak itu. Pada awal musim ini 2 kekalahan MU bisa dibilang blundernya seorang David De Gea. Cuman ya nggak bisa nilai dia dari satu pertandingan dong kayak itu. Masa sepanjang musim dia bermain bagus, karena satu kesalahan aja kalian langsung menghakimi dan bilang dia bodoh dan lain sebagainya. Menurutku itu nggak fair kayak itu, karena kita harus melihat seluruh musimnya bagaimana permainannya kayak gitu. Ya pasti setiap pemain memiliki off day-nya masing-masing kayak gitu, memiliki hari buruknya aja. Seorang Messi dan Ronaldo saja memiliki hari off day-nya kayak gitu, apalagi seorang David De Gea kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian menyatakan bahwasanya De Gea harus diganti dengan siapapun, menurutku kalian harus pikir-pikir lagi, karena berapa banyak sih kiper hebat di dunia sekarang? Menurutku sih nggak banyak, 5 tadi gitu loh. De Gea, Neuer, Courtois, Alisson, mungkin Ederson masuk lah di situ. Ederson ya, mungkin satu lagi adalah Oblak begitu. Nah, ya tergantung pelatih juga. Nah, di zaman Erik ten Hag sekarang dia sudah mulai berlatih build up dari bawah. Dan menurutku itu sebuah progres yang bagus. Bisa kita lihat beberapa pertandingan MU dia bisa ikut build up, dia bisa menimang bola dengan kakinya. Itu pun kembali lagi sekali-sekali dia error passing, ya wajar kayak itu. Ederson, Alisson aja, bahkan Courtois aja bisa error dalam passing kayak gitu. Masa De Gea nggak dibolehin kayak itu? Ya terlebih karena memang dia berada di MU, yang mana sorotan kamera itu terus berada kepada tim tersebut. Ya apa boleh buat, ya De Gea harus legowo dengan keadaan itu kayak gitu loh. Oke, rasanya itu dulu terkait dengan seorang David De Gea. Silakan di subscribe dan tunggu konten-konten lainnya. Terima kasih dan ciao.